wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, sebelum mulai seperti biasa ya, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu agar apa yang kita peroleh itu bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Silakan berdoa di kelas. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Oke, terima kasih. Baik, sekarang saya akan memeriksa kajian kalian ya. Saya absen dulu ya, Nak ya. Aisyah Solehah, Hadir. Anissa, Hadiro. Hikmatul Hasanah, Hadiro. Maryam, Hadir. Nur Hasanah, yang kembar, Nurul, Nurul Hikmatul Hasanah, Nurul Hikmatul Karimah, Hadir. dia, Robiatul Adawiyah, Siti Aida, Hadiro. Siti Nurholidah. Hadir. Oke, masuk semua ya. Ya Bu. Oke, hari ini materinya silakan kalian lihat di depan. Itu tentang ASEAN. Ada yang tahu apa panjangan dari ASEAN? Yang tahu ngacung tangan. ASEAN. Mau salah mau benar pokoknya jawab dah. Yo. Yo. Ayo. Coba Anissa, apa ASEAN? Maju. Pakai bahasa Inggris dulu ya. Ayo, siapa yang bisa? Anissa kesulitan soalnya pakai bahasa Inggris. Asosior, terus of Southeast ASEAN Nation. Saya bantu ya. Bacanya ya. Kalau kalian baca seperti itu seperti bahasa Indonesia. Kalian baca kalau tidak seperti ini Ustaz. Association. Nah, Association of Southeast Asian Nation. Nah, ini sekaligus belajar bahasa Inggris ya. Association, jadi panjangan dari ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nation. Bukan nation. Terima kasih, pintar. Selain ini, kalian barusan sudah tahu kepanjangannya ASEAN, Association of Southeast Asian Nation. Ada berapa negara ASEAN? 10. Salah satunya? Indonesia, Kamboja, Darussalam, Malaysia, Singapura, Thailand, Laos, Filipina, Vietnam, Myanmar. Oke, pintar ya. Oke, ya. Kenapa ini materi pertama untuk kelas 8 semester pertama ya? Kita akan belajar tentang ASEAN. Kenapa kita? Apa sih manfaatnya di belajar ASEAN? Manfaat dari belajar ASEAN itu pertama, kalian akan mengetahui kalau Indonesia ini selain juga negara, ingat ya, kalau dalam ilmu sosial manusia tidak bisa hidup sendiri karena manusia adalah makhluk sosial. Begitupun dengan negara Indonesia. Indonesia tidak akan bisa berkembang kalau tidak mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. Salah satunya yaitu dengan ASEAN. Nah, manfaat belajar ASEAN, ini materinya kan tentang mengenal negara-negara ASEAN. Kalian itu akan mengetahui bahwa Indonesia itu juga menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara
yang untuk memajukan negara Indonesia. Gak semua untuk memajukan negara Indonesia, memenuhi kebutuhan negara Indonesia. Gak semua. Manusia kan selalu membutuhkan sesuatu kan, paling dasar dan pangan. Manusia butuh makan. Masyarakat Indonesia butuh makan. Tidak semua kebutuhan pokok, baik itu berupa makanan, itu yang bisa dipenuhi oleh negara kita. Tidak semua. Sehingga kita perlu mengadakan kerjasama dengan negara-negara lain. Karena Indonesia berada di benua Asia, jadi Indonesia itu mengadakan kerjasama dengan negara-negara Asia Tenggara. Pada awalnya negara Asia Tenggara ini, ASEAN ya, ini yang memprakarsainya itu ada 5 negara, salah satunya Indonesia. Saya bahas lagi ya. Pokoknya manfaat belajar ini kalian nanti akan tahu bahwa ternyata Indonesia tidak hidup sendiri. Indonesia juga mengadakan hubungan kerjasama dengan negara-negara lain. Hubungan ini namanya hubungan multilateral karena ada beberapa negara. Kalau bilateral artinya hanya 2 negara, misalnya Indonesia dengan Malaysia, itu namanya hubungan bilateral. Kalau ASEAN ini adalah hubungan multilateral. Oke. Terus tujuan dari pembelajaran hari ini, tujuan dari belajar ASEAN, yang pertama, kalian akan mengetahui letak geografis negara-negara ASEAN. Jadi tidak hanya tahu negara Indonesia saja. Yang kedua, kalian akan mengidentifikasi batas-batas negara ASEAN. Yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasikan letak astronomis negara-negara ASEAN dan dampaknya. Terus yang keempat, cara kalian bisa menganalisis iklim negara-negara ASEAN dengan baik. Dan yang terakhir, nanti setiap pelajaran saya akan selalu mengadakan diskusi kelompok. Kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi tentang letak geografis dan letak astronomis negara-negara ASEAN. Ya, oke. Terus penilaian yang saya lakukan hari ini sama dengan penilaian yang lain. Seperti yang kemarin-kemarinnya ada penilaian tentang pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ya, kalau pengetahuan nanti ada, kalian setelah selesai ini akan saya kasih PR. Itu tugas individu. Kalau penilaian sikapnya kalian jadikan di kelas. Ya, ketika diskusi. Terus kalau keterampilan, kalau penilaian keterampilan yang mau saya nilai itu kalian adalah nih, kalau yang nilai keterampilan kalian saya nilai adalah ketika diskusi kalian mampu tidak sama ini. Artinya bisa enggak waktu diskusi kalian menyampaikan hasil diskusi kalian. Ya, itu yang mau saya nilai. Oke, gimana? Siap sudah? Ya. Siap? Siap. Oke. Kalau siap, sudah yakin siap? Yakin. Oke. Umila akan ngasih tahu, akan menampilkan tentang PowerPoint tentang ASEAN. Kalau bisa, kalian tolong buka buku paketnya halaman bab pertama, mengenal ASEAN, gitu nak. Silakan itu dibuka. Buka di situ ada daftarnya mengenal ASEAN. Oke, nih ASEAN. Jadi ASEAN adalah panjangan dari Association of Southeast Asian Nations. Silahkan kalian lihat tayangan dari PPT saya dari Umila itu sambil lihat buku ya, bukan materinya ya, sambil dibaca itu. Nih, ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, didirikan di Bangkok. Siapa yang tahu tanggal berapa ASEAN didirikan? 8 Agustus 1967. Berarti kalau sekarang tahun 2000, umur berapa ASEAN? Tuh. Yuk. 1967 ke 2021.
50 pinter Baju 54 tahun. Nah, awal berdirinya ASEAN ini diprakarsai oleh 5 tokoh pendiri ASEAN. Itu yang pertama, Indonesia juga termasuk. Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Adam Malik, Malaysia Tun Abdul Razak, Singapura Raja Ratnam, Thailand Dharma Oman, dan Filipina Narciso Ramos. Nih, peta ASEAN. Yo. Dari segi geografis, sebelum saya jelaskan ya, saya mau tanya kalian, apa yang dimaksud dengan letak geografis suatu negara? Letak geografis, yo. Merupakan letak sebuah wilayah yang dilihat dari bentuk nyata. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat Dari bentuk nyata. dari bentuk nyata. Ini petanya ya. Ini petanya. Ini peta apa itu? Peta ASEAN. Kalau dilihat di bumi bulat ya, tapi kalau ketika ditanda dari peta itu dapat kalian ketahui bahwa negara-negara ASEAN itu dari segi letak geografisnya adalah negara yang berada di antara benua Asia dan benua Australia. Australianya ada kelihatan, Australianya ada di situ di bawah. Ya, tuh. Dari segi dari letak geografis, negara ASEAN berada di negara-negara ASEAN itu adalah umumnya negara-negara yang berada di antara benua Asia dan benua Australia. Nah, keadaan ini menyebabkan ini antara terutama Indonesia itu berada di bawah ya. Ini negara-negara ASEAN itu berada di posisi silang. Posisi silang antara benua Asia dan benua Australia. Juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pinter. Oke, terus terus letak astronomis. Ya, apa yang maksud dengan letak astronomis? Ya, letak astronomis adalah kelas 7 kalau tidak salah, atau tidak ketika SMP pernah ketika SD kalian pernah belajar tentang letak astronomis suatu negara. Letak astronomis adalah letak astronomis atau bisa disebut dengan letak koordinat adalah letak astronomis, letak koordinat atau letak astronomis Adalah titik yang beradonan pada garis ide atau garis bintang dan dua garis bujur. Saya tarik kesimpulan ya. Kalau yang namanya letak astronomis itu adalah letak suatu negara berdasarkan garis bintang dan garis bujur. Nah, betul. Secara astronomis, badannya ya, itu ada garis bintang utara, ada bujur timur. Secara astronomis, benua Asia atau negara bukan benua Asia, lebih tepatnya negara-negara Asia berada di antara 28 derajat lintang utara, 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan di bawah, dan 93 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Itu letak astronomis negara-negara ASEAN. Keadaan ini memberi dampak kepada negara-negara ASEAN, yaitu berupa iklim tropis. Di negara-negara ASEAN ini tidak ada yang mempunyai musim salju, ada punya musim salju. Semuanya itu karena berada di antara lintang 28 derajat lintang utara dan 11 derajat sampai 11 derajat lintang selatan, dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, sehingga negara-negara Asia Tenggara umumnya ini beriklim tropis kecuali Myanmar bagian utara. Nah, itu ya. Kalau utara, kalau utara kan di atas, berarti di atas itu Myanmar bagian atas itu memiliki iklim subtropis. Sedangkan kalau
yang lain, Myanmar Selatan dan negara-negara ASEAN yang lain itu memiliki iklim tropis, sehingga negara-negara ASEAN ini hanya memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim panas atau musim kemarau. Pinter. Oke. Dan sekarang tugasnya kalian ini sudah, ini hanya pengantar materi dari saya. Sudah dibentuk kelompok kan? Nah, kalau sudah dibentuk kelompoknya, sekarang tugasnya kalian menjawab pertanyaan dari LKPD yang sudah saya bagikan. Dari tugas yang saya bagikan, ini silakan buka LKPD-nya. Ini ya. Ini buat kelompok ada 2. Ini. Silakan kalian kerjakan tugas di LKPD itu tugas kelompok tentang negara-negara ASEAN, tentang ASEAN ya. Silakan kerjakan. Jawab itu, silakan berdiskusi. Setelah kalian selesai diskusi, kemudian dari masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya ya. Oke, silakan kerjakan. Nih tadi. Nih. Kalau mau mengamati gambar ada di sini, bisa aku pakai PowerPoint atau pakai gambar yang sudah saya bagikan. Ini negara-negara anggota ASEAN. Tuh. Nih. Timur Leste itu termasuk negara yang berada di Asia, tapi nggak masuk anggota ASEAN masih. Jadi anggota ASEAN, tuh, gambarnya ASEAN yang kuning-kuning gini, itu ada 10. Itu melambangkan bahwa negara anggota ASEAN itu ada 10 negara. Nih, arti lambangnya. Kalau merah dari dalam itu lambangnya ASEAN, merah artinya melambangkan keberanian dan dinamika. Biru melambangkan perdamaian dan kemantapan. Kuning melambangkan kemakmuran dan putih kesucian. Itu garis-garis kuning itu jumlahnya 10. Itu menggambarkan anggota ASEAN. Oke. Silakan kerjakan. Nih. Oke, kalau kurang paham bisa nanya sama saya. Ya, sekalian boleh dilihat di gambar itu, di gambar yang sudah saya bagikan. Sambil mengerjakan kalian sambil lihat video ini ya, video tentang ASEAN. Dan lebih ngerti. Kurang paham? Boleh tanya sama saya. Tidak usah malu-malu. Oke, silakan dikerjakan sambil mendengarkan, sambil melihat, mendengarkan video dan menyimak gambar. Akhir kalian menjawab soal yang ada di LKPD itu. Silakan. ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, adalah sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi yang didirikan oleh negara-negara kawasan Asia Tenggara dengan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Pada dunia, dapat dilaksanakan dalam kondisi yang lain. Malaysia adalah negara seluruh Indonesia, kota dengan luas wilayah 328.000 atau 97 km persegi. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Melayu. Mata uangnya digunakan adalah ringgit. Hari kemerdekaan 31 Agustus 1945 dan kebangsaannya adalah negara. Brunei Darussalam bergabung dengan ASEAN pada 4 Januari 1994. Negara ini berkekuatan di badan kepegawaian dengan luas wilayah 5.965 km persegi. Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu dengan mata uang dolar Brunei. Hari kemerdekaannya 1 Januari 1984 dengan tanda kebangsaan Allah
Pendaiannya 697 km per jam. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uangnya adalah dolar Singapura. Dengan hari kemerdekaan 9 Agustus 1945, lagu bangsaannya adalah Kemajuan Singapura. Filipina beribu kota di Manila dengan luas wilayah 300.000 km persegi. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Filipina, Tagalog, dan bahasa Inggris. Mata uangnya peso dengan hari kemerdekaan 12 Juni 1898. Lagu kebangsaannya adalah Upah Minerang atau Jusentai. Kamboja. Kamboja beribu kota di Phnom Penh. Silakan maju dari masing-masing kelompok. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan atau untuk menyajikan hasil diskusinya. Yo, perwakilan saja 2 orang. Kalau banyak, kalau mau 1 kelompok tidak apa-apa. Mau 2 orang tidak apa-apa, jangan 1 orang. Biar temennya lebih kalau berdua, kalau ada temennya kan tambah percaya diri, tambah berani. Yuk silakan. Kelompoknya Anissa apa kelompoknya Mariam dulu yang maju? Anissa dulu. Oke, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba silakan disampaikan. Letak geografis negara-negara ASEAN. Berdasarkan letak geografis, ASEAN terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berdasarkan bentuk secara geografis, negara-negara ASEAN memiliki ciri sebagai berikut. Kompak, yaitu kompak, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Elongated, yaitu Ada hasil bisanya. Bisanya elo apa itu elo berarti? Yaitu bentuk memanjang. Prototip, yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang. Batas wilayah ASEAN terletak pada benua Asia dengan garis batas. Sebelah utara ASEAN adalah negara Cina atau disebut Tiongkok. Sebelah selatan ASEAN adalah negara Australia dan Samudra Hindia. Sebelah timur ASEAN adalah Samudra Pasifik dengan negara Papua New Guinea dan negara-negara kecil Mikronesia. Sebelah barat ASEAN adalah negara Bangladesh, Samudra Hindia, serta negara Maladewa. ASEAN mempunyai 11 negara yang tergabung dalam satu teritorial wilayah Asia Tenggara, di mana negara termuda yang bergabung adalah negara Timor Leste. Secara astronomis, letak 28 Celcius lintang utara sampai 11 derajat. Ada bulat C ya, itu namanya derajat. Kalau Celsius C 28 derajat. 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dampak yang paling berpengaruh berdasarkan letak astronomis tersebut adalah iklim.
karena wilayah Asia Tenggara berdekatan dengan garis khatulistiwa, terutama di Indonesia yang dilewati garis khatulistiwa, maka mayoritas iklim di wilayah Asia Tenggara adalah iklim tropis. Oke. Sudah? Sudah? Oke. Tunggu dulu. Yuk, ada pertanyaan apa enggak? Dari teman-teman semua? Ada pertanyaan apa enggak? Apakah ada pertanyaan atau enggak dari teman-teman? Tidak ada? Tidak ada. Ya, silakan duduk. Silakan duduk. Oke. Senang nggak belajar aja? Senang. Ada sungguhan senang belajar negara-negara ASEAN? Senang nggak kalau belajar pada videonya? Senang. Lebih enak belajar pakai video apa hanya baca buku saja? Video. Pakai video. Oke. Yuk, ada yang mau ngasih kesimpulan? Kesimpulan tentang materi hari ini tentang ASEAN? Nih, kesimpulannya isinya cuma kepanjangannya ASEAN apa, anggota negara ASEAN, terus letak geografis sama letak astronomisnya. Ayo, coba nunjuk tangan yang bisa ngasih kesimpulan materi untuk hari ini. Kesimpulan materi hari ini kan gampang itu. ASEAN adalah ASEAN berdiri tanggal, terus pada anggotanya ASEAN ada berapa negara? ASEAN terletak di antara, yuk, ada yang bisa ngasih kesimpulan? Bumilah bantu. Ayo, teman-temannya bantu yang mau ngasih kesimpulan siapa pertama kali? Biar kalau kurang kesimpulannya temennya pengen tambahin kesimpulannya, misalnya kurang, nggak apa-apa. Mulai sana. Yuk, kasih kesimpulan. ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah organisasi negara di Asia Tenggara yang sejarahnya dibentuk tanggal 8 Agustus 1967. Oke, terdiri dari berapa orang? Berapa orang? Berapa negara ASEAN? 10 negara. Letak astronomis negara ASEAN? Letak astronomis 28 derajat bintang utara sampai Sampai 11 derajat bintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Oke, kalau letak geografisnya? Letak geografis merupakan letak sebuah wilayah yang dilihat dari bentuk nyata wilayah tersebut di atas permukaan bumi. Yo, letak geografis negara ASEAN. Ya, tidak apa-apa. Letak geografis ASEAN terletak di antara dua benua Asia dan Australia dan dua samudra Hindia dan Pasifik. Oke, terima kasih Nisa. Siap? Dari kegiatan diskusi yang kalian lakukan, dari presentasi yang paling bagus, yang aktif, yang nggak malu-malu, itu kelompoknya Nisa. Gak usah malu, nak. Kan tiap hari ketemu sama temennya, cuma kerjakan sendiri, terus baca di papan, baca di papan di depan kelas, baca hasil kerjanya, salah itu tidak apa-apa. Soalnya tidak ada yang dihukum, tidak ada yang mau dihukum. Saya enggak marah. Yang penting itu kalian berani menyampaikan hasil kerjaan atau hasil pendapatnya kalian. Salah itu kan tidak ada yang dihukum. Kalian itu tidak melakukan kejahatan, ya kan? Enggak nyuri, tidak ngapa-ngapa, pokoknya tidak melakukan tindak kejahatan. Jadi enggak usah takut. Kalau cuma suruh maju ke depan, suruh baca, sebenarnya kalian ini takut apa malu? Malu ya.
Gak usah malu, mandu itu taruh di belakang. Anggap temennya itu botol atau tembok dah. Kalau lagi mandu ya. Sampai sekarang saya pun seperti itu nah. Kalau di depannya murid masih enak. Pas kalau lagi ada perkumpulan guru ya, atau rapat, pas mau ngomong itu malu, gugup apa itu. Tapi saya nyoba, saya harus berani, karena saya punya pendapat yang mau sampaikan. Kalau tidak saya sampaikan, orang-orang tidak bakalan tahu kalau saya punya pemikiran atau pendapat yang berbeda dari mereka. Kalau saya salah, nggak bakalan dipanggilkan polisi, nggak bakalan dipenjara kan gitu. Ya, jadi jangan malu ya. Jangan malu, harus lebih berani, harus percaya diri. Yang penting kalian tidak melakukan kesalahan. Pinter, oke? Materi kali ini selesai. Tadi sudah kesimpulan sudah disampaikan sama Kak Nisa. Minggu depan kalian akan belajar tentang negara-negara ASEAN, negara-negara anggota ASEAN. Seperti video yang tadi, Indonesia, ibu kota. Siapa yang tahu ibu kota negara kita? Jakarta. Malaysia, Kuala Lumpur. Singapura, yuk. Singapura ibu kotanya Singapura. Hafal 10 negara-negara ASEAN. Nih, itu yang kalian akan pelajari minggu depan mengenal negara-negara anggota ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, ini, kan? Tuh, Malaysia, Indonesia, Kamboja, Brunei Darussalam, Vietnam, Thailand, Singapura, Filipina, Myanmar, Malaysia dan Laos. Itu yang mau kalian pelajari buat minggu pertemuan selanjutnya. Ya, oke. Semoga silakan rapikan bukunya sudah. Semoga pelajaran kali ini memberikan manfaat yang baik sama kalian. Amin. Dan ingat, tidak boleh malu. Ya, harus berani. Kalau kalian belajar benar. Kalau kalian benar itu harus berani. Tidak boleh malu menyampaikan apa yang mau kalian sampaikan ya. Tidak boleh malu menyampaikan pendapat ya. Biar orang-orang itu tahu kalau kalian itu bisa dan mampu menyampaikan apa yang kalian inginkan atau kalian kehendaki. Oke, silakan ketua kelas berdoa untuk menutup pelajaran kali ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil walidayya wal mu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.